بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Stasiun Cara yang terakhir. Kali ini saya menjelaskan tentang proyek yang akan dilaksanakan atau akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kelas ibadah akhlak muamalah. Yang sebagaimana ada 400 lebih yang telah kita melatih sebagai badan amil, maka kali ini kalian harus bekerja semaksimal mungkin untuk teman-teman semua mahasiswa agar proyek kalian yang akan dilakukan di semester akhir ini menjadi nilai yang lebih bermanfaat. Baik, teman-teman semuanya, mahasiswa, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pemateri-pemateri ataupun narasumber yang telah menjelaskan tentang zakat dalam perspektif hukum fikih, kemudian materi yang kedua itu tentang manajemen pemberdayaan zakat, maka teman-teman semuanya mungkin telah memahami antara hukum zakat dan pemberdayaannya bagaimana. Nah, kalianlah yang menjadi seorang badan amil, maka perlu kalian juga melakukan berbagai manajemen yang ada. Jadi, proyeknya adalah teman-teman semuanya akan melaksanakan proyek itu, bekerja dengan proyek itu, misalkan ketika di dalam satu kelompok. Jadi yang narasumber kemarin menjelaskan itu hanya sebagai narasumber. Nanti kalian itu akan diserahkan kembali ke dosen-dosen pengampu kalian, yaitu dosen ibadah akhlak muamalah. Kemudian semua mahasiswa itu kembali lagi ke kelas ataupun kembali ke kelompok kalian masing-masing yang sebagaimana telah dibagi oleh dosen-dosen kalian yang mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Nah, itu yang akan kembali seperti yang kalian mengikuti kelas-kelas yang seperti badan amil, kemudian masikin, kemudian al-amilin, itu semua itu hanya mobilisasi teman-teman semuanya untuk mengikuti pelatihan. Setelah itu selebihnya diserahkan kepada dosen-dosen pengampu kalian masing-masing. Boleh juga nanti kalau seandainya ada proyek-proyek yang belum dipahami juga, bisa juga harus menanyakan ke dosen pengampu kalian, ataupun dosen-dosen yang lain, ataupun ke saya juga boleh. Jadi materi-materi yang telah disampaikan itu adalah menjadi proyek kalian untuk menjadi bekal kalian untuk melaksanakan proyek tersebut. Misalkan ya, satu kelompok itu di ibadah akhlak muamalah itu, satu kelompok itu 10 orang. Nah, 10 orang, kalian itu termasuk di dalam badan amil. Badan amil, maka kalian juga bisa dijadikan sebagai muzaki ataupun mengeluarkan zakat. Nanti kalian teman-teman semuanya berkumpul, kemudian akan melakukan diskusi bersama itu melalui WhatsApp lah, karena kita ini kan berjauhan sebab adanya COVID-19 ini. Jadi teman-teman semuanya bisa berdiskusi di grup kalian masing-masing ataupun video call ataupun bagaimana caranya. Nanti kalian bisa memberdayakan masing-masing kelompok kalian. Misalkan di dalam satu kelompok itu ada 10 orang, maka setiap satu orang itu membawa satu dari keluarganya kah, teman kerabatnya dekatnya kah, atau yang lainnya. Kalau satu orang membawa 10, berarti tambah kalian berarti 20 muzaki. Tergantung nanti bagaimana kemampuan kalian ketika mengeluarkan zakat. Sebenarnya zakat itu dihimpun, itu bisa juga di zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau saran saya sebaiknya, ini kan perkuliahan mulai hampir selesai ini, ada beberapa pertemuan lagi, ini sudah akhir, maka mengejar waktu lebih bagusnya itu adalah zakat fitrah. Karena kita sudah memasuki dalam bulan puasa Ramadan dan akhir ini, maka teman-teman semuanya bisa memberdayakan zakat fitrah. Daripada
menunggu zakat fitrah lagi, habis waktu. Beruntung kalau ada yang mengeluarkan zakat mal tadi. Kalau zakat fitrah kan lebih lebih bagus ya, semua orang akan mengeluarkan itu. Jadi teman-teman semuanya saling memberdayakan. Jika ada yang bertanya, kenapa Pak ini kita kan jauhan, ada yang Pasir, ada yang Kutim, ada yang Balikpapan dan lain sebagainya. Nah itu bisa diterima berupa uang. Jadi satu kelompok itu kalian tunjuklah apakah itu ketua kelompok ataupun siapapun yang diberi amanah untuk kalian lakukan ataupun memungut zakat tersebut. Nanti ditransferkah dalam berbentuk uang. Nah, nanti itu kan ketika kalian sudah mempelajari tentang pemberdayaan itu kan pemberdayaan, manajemen pemberdayaan zakat itu ada dua, yaitu pertama itu kan menjelaskan tentang distribusi atau yang pertama itu kan berdasarkan fundraising ataupun penghimpunan zakat. Nah, penghimpunan zakat itu adalah menghimpun zakat berupa zakat dari para muzaki ataupun para orang-orang yang mengeluarkan zakat. Itu kalian harus mendata juga. Nah, kemudian yang kedua itu harus mendistribusikan. Mendistribusikan itulah menjadi 8 asnaf tadi. Nah, 8 asnaf tadi itu yang menjadi data siapa sekian orang miskin, kemudian 2 orang fuqaha ataupun siapa. Nah, itu bisa kalian data. Nanti data muzaki, kemudian data mustahik, itulah menjadi laporan kalian. Kalian lakukan, jadi untuk bekerja sama ke lembaga apapun, lembaga mau Lajismu, UMKT, boleh. Kalau lembaga-lembaga yang lain boleh, itu tidak ada batasan apapun. Kalau kami, saya juga selaku pengurus Lajismu UMKT, kalau memang teman-teman juga mau ingin bekerja sama ke kami, juga boleh, tidak jadi masalah. Sebab nanti kalian juga bisa meminta data ke kami tentang para mustahik, orang-orang yang menerima zakat. Bisa jadi nanti kalian yang mendata siapa yang mujakinya mungkin teman kalian, orang tua kalian. Misalkan seorang satu kelompok satu namanya Aril. Nah, itu bisa misalkan meminta Pak atau meminta keluarganya, Pak atau Ibu, jangan berikan zakat ke yang lain, ke kami aja. Saya juga selaku seorang amil di kelompok kami di kelas ibadah muamalah, bisa jadi keluarkan, oh ini data berarti orang tua yang kalian minta itu menjadi data muzaki kalian. Data muzaki kalian himpun kirim ke, atau memang kalau memang itu berupa uang, maka kirim ke teman-teman yang sudah dipercayai menjadi seorang bendahara di dalam kelompok kalian untuk mengumpulkan zakat tersebut. Kemudian zakat tersebut terhimpun sampai berapa, jumlahnya berapa, nanti diserahkan. Apakah disalurkan langsung di kelompok itu langsung kepada orang-orang yang berhak menerima, ataukah menyalurkan melalui Lajismu UMKT ataupun lembaga lainnya, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah itu. Jadi teman-teman semuanya, gimana pun kalian lakukan pemberdayaan zakat, boleh-boleh saja. Kalau ada bertanya yang tentang kita kan jauh-jauhan, enggak jadi masalah juga. Sekarang kan di era digital. Jadi uang bisa ditransfer, ya kan? Uang bisa ditransfer, kemudian kalau memang diberikan itu berupa beras, itu bisa saja. Jangan mentransfer juga beras itu. Jadi kalau seandainya ada seorang murid, ada mahasiswa yang tinggal di Pasir, kemudian ada seorang muzaki yang memberikan berupa beras, maka tidak perlu mentransfer padahal teman yang menjadi ketua kelompok kalian itu di Samarinda. Tidak perlu mentransfer mentransfer beras itu ke ke teman kalian itu, enggak masalah. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi boleh disalurkan langsung. Oh ini data yang tadi saya menerima ada zakat dari mujaki seorang bernama ini, kemudian saya salurkan kepada orang 8 asnaf itu, yaitu orang miskin begini sekian orang, itu yang menjadi data kalian. Nanti format bentuk pelaporan itu nanti akan dibagi masing-masing asdos kalian. Yang kemudian ketika di dalam pemberdayaan itu, jadi sekalian itu di dalam satu kelompok, kemudian kelompok kelas yang ada,
itu bisa saling memberdayakan. Kalian sebagai Aba dan Amil sekaligus Muzaki pun tidak jadi masalah. Jadi kalian adalah mendata orang-orang Muzaki, kemudian mustahik. Nah, kalau memang bekerja sama dengan lembaga, maka kalian minta adalah data-data muzakinya, siapa saja orang yang berhak menerima, siapa namanya, golongan apa, apakah orang miskin atau orang fakir atau mungkin orang mualaf, itu terserah, gak jadi masalah. Kemudian teman-teman semuanya juga harus jangan sampai menunggu format ataupun menunggu waktu. Jadi ini perkuliahan mulai habis, maka teman-teman berdiskusi dengan teman-teman kalian di kelompok masing-masing. Kemudian bagaimana caranya melakukan kegiatan tersebut. Walaupun di daerah kalian masing-masing pun enggak jadi masalah. Intinya laporkan kegiatan kalian keseharian, apa diperbuat, kegiatan apa yang kalian laksanakan, ataupun mau bekerja sama di lembaga-lembaga lain di berdekatan dengan tempat-tempat kalian tinggal, itu pun jadi tidak masalah. Jadi ketika kami sudah memberikan pelatihan itu hanya berbekal bahwa perhitungan zakat itu seperti ini, zakat malnya seperti ini, zakat fitrahnya seperti ini, itu sudah kalian dapatkan. Kemudian bagaimana proses manajemen pemberdayaan zakat ke masyarakat itu seperti apa sudah kalian dapati di pelatihan Badan Amil Zakat. Jadi teman-teman tidak perlu risau karena adanya COVID, kemudian tidak bergerak, itu kan bisa bekerja dari rumah. Minta mainkan bom medsos, kalian bisa promosikan, kalian kan bisa berbuat desain grafis ataupun apapun, bisa kalian menjadi story WA, story Facebook dan lain sebagainya. Itu kan kalian bisa narasikan seperti apa. Kemudian cantumkan nomor HP, itu gak jadi masalah. Kalau mau bekerja sama dengan lembaga apapun, itu tidak jadi masalah juga. Yang intinya adalah lembaga ataupun dosen pengampu kalian menerima laporan berbentuk laporan yang bagus. Jadi bagaimana data muzaki, apa yang kalian kerjakan saja, itu semuanya adalah termasuk di dalam pemberdayaan zakat yang telah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber selama pelatihan Amil Zakat. Jadi semua teman-teman semoga bekerja dengan baik, selamat dari segala gangguan virus corona. Semuanya teman-teman bisa sehat selalu, bekerja dengan baik, bekerja samalah dengan teman-teman kalian kelompok, berkomunikasi dengan baik, temukan solusi secepat mungkin dan bereaksi secepat mungkin. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari saya untuk pelaporan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau jika nanti belum jelas, maka teman-teman bisa menjapri saya ataupun berdiskusi di kelas-kelas yang sebagaimana telah dibuat grup, yaitu kelas Al-Masakin, kemudian Pokora dan lain sebagainya. Itu bisa didiskusikan di dalam situ ya. Jadi jangan lupa juga like, subscribe, dan share ataupun komen ya. Nanti kita juga komen-komenan di dalam YouTube tersebut. Baik, mungkin ini saja dari penyampaian dari saya. Saya Suhardi Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.